Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ujang, sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana Bapak? Sebaliknya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Saya Iya. ini udah lama ya nggak berkunjung ke sini dan Iya Pak. saya kaget ketika saya datang ke sini, berkunjung ke sini kok rumahnya udah hancur. Iya Pak. Ini teh hancur ambruk atau sengaja Pak dirobohkan Pak? Oh, ini sengaja Pak dirobohkan. Cuman ya terpaksa aja gitu Pak. Terpaksa. Iya. Mungkin ada alasan tertentu ya Pak ya. Alasan tertentu. Tapi nanti sebelum ngobrol ke sana, jadi Iya. saya menjelaskan nih kepada teman-teman yang baru nonton nih, bahwa rumah Pak Ujang ini dengan berjudul Rumah Tua Presiden Soekarno dibangun hanya menggunakan pasir 1 ember, betul nggak Pak ya? Iya Pak, iya. Hanya menggunakan pasir 1 ember bisa membangun sebuah rumah. Rumahnya juga kalau dulu mah masih klasik, masih rumah-rumah jadul ya Pak ya, kayak Iya. rumah usia ratusan tahun. Dan kebetulan ke rumah ini sering datang Paduka Presiden Soekarno, Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul, dan juga Prabu Siliwangi Pak ya. Iya betul Pak. Waktu malam-malam juga saya ngambil spot, ngambil gambar di sini, ternyata ada cahaya gemilang-gemilang ya Pak ya. Iya. Nah, ini ada bebatuan nih Pak. Bebatuan ini rencananya nih bebatuan dari rumah Bapak yang dulu, Iya. yang dibangun dari 1 ember, mau dipindahkan ke itu ya, tempat yang baru Pak. Dipindahkan ke tempat yang baru Pak. Ke tempat yang baru juga. Iya. Ini batu batanya juga semua sama Iya. Menggunakan fasilitas yang ada aja Pak. fasilitas yang ada. Iya. Jadi bahan-bahan bekas dari rumah yang dulu berarti Pak ya. Iya Pak. Gentengnya Iya. juga bakal dipakai juga Pak ya. Iya dipakai Pak ini. Nah ini teman-teman, ini kondisi rumahnya sekarang nih setelah dibongkar ya Pak Ujang ya. Iya Pak. Iya. Kita bisa lihat terlebih dahulu nih kondisinya. Kalau dulu ini berarti kalau kesini teh 1 kamar ya Pak ya. Iya, 1 Kalau kamar enggak, Pak ini. ini ruang keluarga dan Iya. ini ruang penyambutan tamu ya Pak ya. Iya betul Pak. Nah, Iya. yang penasaran dengan rumah yang dulunya, bisa kalian scroll, lihat videonya ke bawah ya Pak ya. Iya betul Pak. Iya. Ini ada KM 81, ini dari mana Pak? Oh, ini mah dulu saya ikut kerja di proyek Pak. Kebetulan ada sisa ini dibawa ke sini. Dibawa nantinya bakal menghiasi rumah yang baru gitu Pak. Iya betul Pak. Iya. Nah Pak, setelah itu kan videonya rame ya Pak ya. Banyak yang nonton, banyak yang menanyakan juga alamat rumah Bapak. Iya. Itu banyak Pak setelah saya bikin video di sini yang bertamu yang datang ke sini Pak. Ya alhamdulillah Pak, setelah divideokan tamu ya alhamdulillah banyak yang dari sini datang ke sini, ada yang dari Kalimantan, dari Riau, dari Banten Pak, ya dari Malang, itu banyak ya lah. Banyak. Nah, ya ada juga yang dari keturunan Eyang Prabu Siliwangi untuk menyurusuri kebenarannya Pak. Oh gitu, jadi banyak keturunan dari Prabu Siliwangi, keturunan dari Soekarno juga ada yang kesini Pak? Ada ya Pak. Itu kebanyakan yang tadi tamu yang Bapak sebutin satu persatu tuh dari luar Pulau Jawa semua ya Pak ya? Iya. Datang ke sini tuh tujuannya untuk apa sih Pak? Macam-macam Pak. Tujuannya ada yang dia meminta tolong supaya dibantu doa untuk lancar usahanya, ada juga yang untuk penyembuhan penyakit itu Pak. Ya kalau di kabul dan enggaknya mah tergantung istiqomah beliau-beliau yang datang, mengamalkan ayat-ayat Allah yang saya kasih Pak. Nah Pak, itu kan saya penasaran sama cahaya yang waktu malam saya kesini kan sempat dikasih tahu juga ke Bapak, ada fotonya ya Pak ya. Iya. Itu tuh cahaya apa sih Pak namanya Pak? Ya sempat itu akan ada cahaya kayak gundukan padi ya Pak. Padi dan kapas. Gundukan padi dan kapas sempat saya tanyain bahwa itu pusaka yang punya beliau ke sini lagi lagi singgah Pak. Pusaka katanya. Siapa Pak? Bung Karno. Bung Karno, iya lagi singgah di sini katanya itu. Bapak nanyanya kepada siapa? Ke Bung Karno juga atau ke siapa Pak? Saya nanyanya kepada Ibu Ratu Pak. Ibu Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul. Iya betul. Oh, jadi ternyata cahaya tersebut itu dari cahaya pusaka Bung Karno. Iya, itu cuman singgah aja katanya. Pusakanya berbentuk apa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau pusakanya enggak dikasih tahu Pak bentuknya mah. Cuman itu katanya pusaka beliau yang lagi singgah. Yang lagi singgah. Iya. Enggak ditampakkan, saya minta itu enggak ditampakkan pusakanya Pak. Enggak ditampakkan. Dan di atas sana ada pesantren goib juga Pak ya? Iya. Itu pesantren milik Soekarno atau gimana Pak? Oh, nggak tahu itu milik Pak Soekarno, apakah milik siapa mah nggak tahu. Mungkin milik zaman kerajaan Islam dulu Pak. Yang memimpinnya di sana dulu Mama Kiai Haji Abdul Somad Pak. Nanti deh kita ke atas sana Pak ya, eksplorasi melihat
suasana padepokan goib Iya. milik Bung Karno juga Iya, ya Pak ya. Iya, iya. Nah itu berarti yang belum dibongkar itu kamar ya Pak ya? Ya, belum dibongkar, ini kamar, Pak. Kenapa Pak ini kamar belum dibongkar Pak? Soalnya mah ini kamar kan, Pak, ini kamar itu tanahnya ini kan punya orang lain. Ya. Ya, punya orang lain, nggak tahu apa alasannya. Saya lagi betah-betah di sini ya, lagi betah, lagi tentrem ya. Tiba-tiba yang punya tanah suruh pindah dari sini kepada mertua saya. Ke rumah yang kosong itu Ya, ya. rumah kosong. Tadinya kan itu tuh rumah kosong. Iya. Sekarang ditempati sama keluarga Pak Ujang. Iya, sebelum bangun, Pak. Ya, saya tuh nggak tahu apa masalahnya. Ya, cuman saya bilang sama sesepuh yang di sini, udah aja lah pindah aja, walaupun nggak punya uang sepeser pun untuk membongkar rumah ini atau memindahkan rumah ini. Ya. Kita la haula wala quwata illa billahi aja, Pak. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah ada jalan keluarnya. Betul. Ya, alhamdulillah saya bongkar ini, dipindahkan. Sebelum dipindahkan ini material-material, saya bangun dulu itu pakai bambu hitam. Dan di sana saya akan rencananya dipindahkan tempat ini dari ke sana, itu ada bisikan harus membuat padepokan Linggar Buana Pajajaran Medal, Pak. Oh, jadi ada bisikan Kak? Ada bisikan. Setelah saya disuruh pindah sama yang punya tanah ini, Pak. Oh, jadi awalnya itu jadi bukan tanah milik Bapak Pak Ujang, bukan milik Pak Ujang. Bukan milik saya. Bapak hanya ikut menempati bangun rumah ini menggunakan satu ember. Dan sekarang rumahnya harus dibongkar sama pemiliknya. Terus juga Bapak mengadu lah ke ya mungkin ke karuhun Bapak atau gimana. Iya, Pak, betul. Kata karuhunnya ya udah pindah saja ke tempat yang milik Pak Ujang sendiri. Dan disuruh bikin padepokan apa tadi, Pak? Padepokan Linggar Buana Pajajaran Medal, Pak. Linggar Buana Pajajaran Medal. Nantinya akan mendalami ilmu apa, Pak? Biasanya kan padepokan ada ilmu silat atau ilmu hikmah atau ilmu apa kalau gitu. saya akan mendalami ilmu hikmah, Pak. Ilmu hikmah gabungan antara Islamiyah dan Sundamiyah, Pak. Islamnya dan Sundanya itu gimana tuh Mas? Islamnya itu dari Al-Quran, Pak. Kalau ilmu Sundawiyah itu artinya dari ayat-ayat jangjawokan. Kalau bahasa Sunda itu ya jangjawokan, mendalami peninggalan Prabu Siliwangi, Pak. Leluhur, ya, jangjawokan itu kalau misalkan orang Sunda pasti tahu apa yang dimaksud jangjawokan ya Pak ya. Nah, cuman kalau misalkan di Jawa itu namanya apa? Kurang hafal juga, tapi itu ilmu-ilmu para leluhur ya Pak ya. Para leluhur, yang tidak Pak, tercantum di Al-Quran dan hadis ya Pak ya. Jadi bukan tidak tercantum di ilmu hikmah ya Pak ya. Tapi itu sangat manjur sekali tuh jangjawokan itu gitu ya Pak ya. Karena mungkin kepercayaan orang Sunda ya seperti itu. Terus kalau misalkan ini sekarang Pak tawasulan nih Pak, kan kalau dulu Bapak tawasulan di sini setiap malam malam Jumat ya Pak ya. Sekarang tempatnya udah dibongkar. Nah nanti kalau sekarang kan itu bangunan itu belum selesai. Bapak tawasulan sekarang di mana Pak? Untuk sementara di rumah ini dulu, Pak. Ada ruangan khusus? Ya ada, enggak ada, di ruang tamu aja dulu, Pak, untuk sementara. Kalau ada tamu yang mau tawasulan, nah, di sana di ruang keluarga dulu untuk sementara. Pak, kalau itu barang-barang Soekarno, foto-foto Soekarno, terus barang-barang pusaka juga di rumah yang sana? Udah di rumah Pak semuanya, udah ditempel, sebagian udah ditempel, dan semua barang-barang yang dikatakan harta amanah udah saya pindahin, Pak. Udah dipindahin. Sebenarnya ini kan saya disuruh pindah di sini itu nggak tahu masalahnya apa, Pak, nggak tahu masalahnya. Misalnya masalah saya membuat kesalahan itu nggak tahu apa-apa. Soalnya saya lagi kata orang Sunda mah tengtrem ayam gitu ya. Tengtrem ayam saya suruh pindah, udah aja. Setelah dia suruh 1 minggu saya bongkar. Ini dibongkarnya juga saya bukan nggak mau dibantu sama orang-orang ya Pak ya, tetangga atau orang-orang yang banyak menanyain. Cuman saya itu kalau dibantu sama orang-orang bukannya nggak mau, tapi kan di saya ini hampir merata itu materialnya agak goib, Pak. Agak goib materialnya, jadi nggak kelihatan sama mata lahiriah, Pak. Gitu bukan aja. Mau ini dibongkarnya sama saya aja dan anak saya dibantu sama bini saya. Gitu. Itu selama 3 hari ini membongkar ini, Pak. 3 hari. Iya. Nah Pak,
Ini berarti kan dulu ini ruangan khusus yang nggak boleh bisa masuk ya Pak? Iya, iya. Kalau sekarang boleh masuk nggak Pak? Boleh Pak. Ayo, sama Bapak, ayo dilihat Pak. Soalnya sudah nggak ada apa-apa Pak. Udah nggak ada apa-apa. Berarti ini dulunya ini teman-teman, ruangan ini adalah salah satu ruangan yang tidak boleh sembarangan orang masuk ya Pak ya? Tempat khusus Pak Ujang. Boleh ngobrolnya di sini Pak? Boleh Pak. Oh jadi ini semacam itu langsung kemana Pak aksesnya itu? Apa? Itu dulu, oh langsung ke kamar mandi. Masuk kamar mandi ini kalau lagi ada yang tirakat Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ini dulu nih jadinya dijadikan tempat buat apa sih Pak? Kenapa nggak boleh orang sembarangan masuk, hanya Pak Ujang doang? Iya, saya terus terang aja Pak. Kalau di sini nggak boleh masuk, cuman saya dan anak saya ini. Ya kata bisikan goib ada barang-barang sesuatu mungkin yang ditempati di sini sama beliau-beliau. Makanya yang boleh masuk saya dan anak saya Pak. Itu kalau misalkan Pak ini maaf ya, kalau dulu nih saya maksa masuk ke sini tanpa seizin Bapak, itu ada efeknya, ada dampaknya nggak Pak? Ya kalau dulu masuk tanpa seizin saya ya Pak, saya seizin yang punya gitu ya. Yang punya itu bukan saya, yang punya di sini, yang ditugaskan sama Allah. Mungkin ada efeknya Pak sama yang masuk di sini. Efeknya seperti apa sih? Efeknya kayaknya kayak sesudah pulang itu meriang Pak. Apalagi kalau nggak sopan ada yang apa namanya? Ada yang dicubit begini Pak, dicubit ya. Oh dicubit. Jadi di sini juga masih ada yang nyubit. Iya. Langsung berarti spontanitas ya Pak ya. Iya. Itu kalau yang sampai meninggal ada nggak Pak? Misalkan kalau sampai meninggal belum ada Pak. Cuman sakit-sakitan doang. Sakit dan dikasih peringatan kalau masuknya nggak sopan Pak. Oh. Itu nggak sopan. Ya iya betul. Iya. Nah, terus kalau sekarang berarti Paduka Presiden Soekarno, Prabu Siliwangi, Ratu Haja Siti Dewi nggak datang ke rumah ini, berarti ke rumah yang itu? Nggak ada, iya Pak. Langsung aja ke rumah sini, rumah itu yang sekarang disinggahi sama saya. Kalau nantinya pindah lagi setelah Padepokan selesai Pak. Oh gitu. Padepokan selesai. Berarti ini rencana karena kata Pak Ujang kan ada salah satu benda pusaka gaib ya di tempat ini, di kamar ini, yang tidak boleh orang tahu. Nah ini sengaja Pak, ini nggak dibongkar terlebih dahulu atau gimana, atau kalau ini dulunya ini ya Pak, dulunya bekas kantor pembuatan penggesekan batu ini Pak. Kalau ini dulunya penggesekan batu, makanya ini kan punya orang lain, nggak boleh dibongkar. Saya nggak, kata leluhur saya, jangan sekali-kali menggunakan fasilitas yang punya orang. Oh, jadi ininya dulu tuh bekas kantor, yang lainnya tambahan, tapi benda goibnya tertanam di sini Pak, setelah saya tempati. Kalau sekarang udah pindah Pak? Sekarang udah pindah. Alhamdulillah setelah itu dapat bahwa harta karun itu disebut harta karun atau harta amanah itu betul-betul ada Pak. Di mana Pak? Di sini. Setelah viral di media sosial dan banyak orang-orang ke sini, alhamdulillah saya udah dapat kuncinya Pak. Kunci. Yang satu itu peninggalan Kerajaan Majapahit 1897. Itu. Berbentuk apa Pak? Berbentuk kalung. Kalung. Terus yang kedua inten, atau asli atau enggaknya nggak tahu ya Pak ya. Yang penting ada berlian dan inten 2. Satu buah pinggel itu aksesoris semua, dan 2 buah cincin, lupa 2 buah cincin dan 2 kalung. Itu kalau kuncinya itu kunci untuk apa sih Pak? Ya kemungkinan itu Pak, kemungkinan bahwa yang disebut harta karun itu misalnya Pak ya, betul-betul ada peninggalan orang-orang zaman dulu. Peninggalan Bung Karno khususnya Pak ya, karena terkenal sekali ada harta Soekarno, harta karun Soekarno. Kemungkinan itu Pak. Itu intannya ada apa di rumah? Ada Pak di rumah. Tapi nggak bisa di ini mungkin ya, bisa nggak? Kalau Bapak mau melihat boleh. Oke nanti deh. Nanti aja ya Pak ya. Di next video ya Pak ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang penasaran seperti apa sih karun peninggalan Soekarno, berarti ada berbentuk cincin, intan berlian. Terus tadi teh apa yang pertama? Kalung 2 Pak. Kalung tahun berapa? Tahun 1897. Kalung tahun 1897. Nggak tahu asli atau enggaknya mah, yang saya tahu itu kan termasuknya emas kuno Pak. Mas kuno. Itu pasti mahal loh Pak. Iya, kemungkinan Pak. Nanti dia bilang barangkali ada kolektor, bisa menghubungi saya, nanti saya langsung sambungin ke Pak Ujang. Siapa tahu dapat itu ya Pak ya. Iya. Oke Pak Ujang, terima kasih ya Pak Ujang udah mau diajak bincang-bincang. Nanti dia di next video kita perlihatkan berlian, kalung, terus
Tinggal Pak. Tinggal. Oke, Ya, siap. tinggal cincin 2, kalung 2 Pak. Siap, Bapak. Iya.